Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Satu. Saudara-saudari terkasih, suatu malam sepasang suami istri berdebat sangat serius tentang usaha yang akan mereka tekuni atau mereka lanjutkan. Sang suami mengatakan usaha yang satu, sedangkan istri mengatakan usaha yang lain. Memang usaha yang mereka perjuangkan dan tekuni masing-masing memberi dampak besar bagi ekonomi keluarga mereka. Namun ketika mereka tidak kunjung menyatukan pendapat dan prinsip, keluarga itu mulai menjadi tidak harmonis. Saudara-saudari terkasih, betapa pentingnya persatuan itu. Dari kisah ini kita melihat bahwa banyak perpecahan terjadi dalam kehidupan keluarga atau kelompok atau komunitas, bahkan di tengah gereja. Hal inilah yang menjadi perhatian sangat serius ketika Tuhan Yesus berdoa untuk para murid-Nya. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tahu persis bagaimana kelak dunia dan segala kepentingannya akan memecah belah para murid-Nya. Kita sebagai murid-murid Tuhan zaman sekarang ini sedang berada di dunia yang cenderung memecah belah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memohon kepada Bapa agar memelihara para murid-Nya. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama kita hari ini, kita melihat juga kisah perpisahan antara Paulus dan para penatua di Efesus. Sebelum berpisah, Paulus berpesan kepada mereka untuk menjaga diri dan menjaga kawanan yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka melalui pelayanan yang mereka lakukan bersama Paulus.
Rasul Paulus mendoakan mereka dan menyerahkan mereka kepada Tuhan yang berkuasa membangun dan menganugerahkan kepada mereka suatu bagian yang telah ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Paulus berkata, "Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara mereka sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka." Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus berdoa meminta agar Bapa memelihara semua orang yang telah diberikannya kepadanya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Bapa dan Putra adalah satu. Tuhan Yesus pun berdoa meminta agar Bapa tidak mengambil para pengikutnya dari dunia ini, namun agar Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Tuhan Yesus tahu kerap kejahatan dunia bisa mencerai-beraikan para murid dan membahayakan persatuan mereka. Sebagai satu kesatuan, para murid diutus oleh Tuhan Yesus ke dunia dengan perlindungan dari Allah Bapa di surga. Kesatuan itu merupakan kekuatan bagi mereka dalam menjalankan tugas perutusan mereka. Saudara-saudari terkasih, kita ingat peribahasa yang mengatakan, "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh." Peribahasa ini memiliki makna, yaitu sesuatu akan berhasil apabila dikerjakan bersama-sama. Seperti juga perumpamaan batang lidi, satu batang lidi saja akan menjadi satu batang. Namun jika dari tiap-tiap batang lidi itu dikumpulkan hingga menjadi sebuah sapu lidi, barulah itu menjadi hal yang lebih berguna. Oleh karena itu, melalui bacaan dan Injil hari ini, kita diajak untuk menjadi satu di dalam Kristus, sehingga mendatangkan kebaikan, kedamaian, dan keselamatan bagi semua orang. Dengan bersatu, maka kita akan mampu melaksanakan tugas perutusan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus di zaman sekarang ini. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.